Pemirsa, sekarang kita mau jalan-jalan ke Padang dan Bukit Tinggi. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa, karena perjalanan ini perjalanan nostalgia. Saya, Komarudin Rahmat, Profesor Didin S. Damanhuri, dan Amri Zaman. Kami dulu ketika kuliah di Bandung satu kosan. Amri Zaman senior dan sahabat saya. Begitu juga Didin S. Damanhuri senior dan sahabat saya, karena kita sama-sama tinggal satu kos dulu di Jalan Titipik di Bandung. Kami memang sering juga berkomunikasi, tapi itu hanya melalui WA, medsos, dan sekali-kali ketika ada reuni kami bertemu sambil lalu. Tapi kali ini kami akan bersama selama 5 hari di Bukit Tinggi, Padang, Sumatera Barat, dan sekitarnya. Bayangkan, ini adalah perjalanan nostalgia kami. Ketika dulu kami sama-sama berjuang di kampus pada tahun 77-78. Ketika itu Amri Zaman menjadi ketua Senat Mahasiswa Unpad. Sedangkan Didin S. Damanhuri waktu itu menjadi ketua Dewan Mahasiswa Unpad. Saya sendiri adalah Ketua HMI Rayon Bandung Utara. Ketika itu saya mengkoordinir kader-kader HMI di seluruh Bandung Utara yang kampusnya besar-besar. Ada ITB di situ, ada Unpad di Jalan Dipati Ukur, ada Universitas Parahyangan, ada Unisba, dan banyak kampus-kampus besar. Dan tentu itu adalah suatu kenangan yang sangat indah ketika kami berjuang. Nah, sekarang kami mau bernostalgia selama 5 hari di Padang dan Sumatera Barat. Ayo kita mulai perjalanan ini. Saya ngundang Komar dan ngundang Kang Didin. Sebetulnya saya dengar itu Kang Didin kan lagi bikin buku Ekonomi Nusantara atau Nusantara Ekonomik lah. Jadi saya ngundang Kang Didin di samping rencana tadi yang cerita sawit segala macam, untuk lihat betul pelaku ekonomi UKM di luar sawit. Di luar sawit. Jadi mulai dari restoran, mulai hotel, mulai toko-toko emas, toko-toko kelontong segala macam. Itu kalau kita ke Bukit Tinggi, ke Padang, itu masih banyak betul pelaku ekonomi itu orang kita. Yang kedua, memang di samping nostalgia, kita juga lihat Sumatera Barat lah, secara keseluruhan ya. Saya ngiklankan Sumatera Barat untuk Komar sama Kang Didin sama Nyonya supaya lihat Sumbar. Jadi di samping memang indah, di samping kita happy ini, mungkin menambah wawasan Kang Didin untuk lihat empiriknya bagaimana di Sumbar. Assalamualaikum. Ini Titimplik Beach Club ini. Ini Titimplik tahun 75-74 lah ya di Bandung. Ketemunya di Marawa Beach Club di Pantai Padang, air manis ya. Ini itu ada Kang Didin, Bu Didin, ada Kang Komar. Alhamdulillah Mar, sampai juga kita ke Padang. Ini ya backgroundnya ya. Ini Marawanya, ini laut. Oke, keliling. Oke, keliling lah, di laut kelihatan ya. Oke. Kita bertiga terutama tadi dampingi istri berada di sebuah pantai yang sangat indah, Marawa Beach Marawa Beach Club miliknya Raffi Ahmad di Padang. Jadi kita membayangkan 43 tahun yang lalu bertiga berada di dalam sebuah rumah sama-sama indekos di sana di Jalan Titimplik, pinggiran kampus Unpad lah. Dan berkat dari Pak Amri Zaman, dia adalah seorang mantan direktur di Kementerian Keuangan, Mantan Ketua Senat Dirjen Pajak. Juga di Unpad adalah pernah menjadi Ketua Senat Fakultas Ekonomi Unpad. Nah, 7577 ya. Iya. Jadi bayangkan kita di rumah yang sederhana itu menjadi mahasiswa yang merupakan sebuah kemewahan
ya bisa berada di Bandung untuk menuntut ilmu itu di tingkat S1 waktu itu. Dan yang menjadi pendorong utama adalah sebenarnya kita bukan sekedar mahasiswa dari kampung tiba-tiba masuk Bandung, tetapi sebuah dorongan untuk melihat keadaan yang waktu tahun awal 70-an itu, di mana modal asing merajalela, perekonomian rakyat terpuruk akibat dari desakan perusahaan-perusahaan baik terutama Jepang, kemudian Eropa dan Amerika. Dan pada saat itu kita sering ngobrol ya, bagaimana ikut di dalam proses perubahan yang masih sangat awal. Soeharto masih sangat sedang menyusun kekuasaan. Kemudian pada akhirnya kami menjadi para aktivis mahasiswa Bandung lah. Kami di Senat pernah wakil ketua Dewan Mahasiswa Unpad dan membawa para junior, salah satunya Anda Komar, yang sekarang ini belakangan nanti seorang tokoh juga karena menjadi seorang ketua umum Batko HMI Jawa Barat. Jadi, dan banyaklah komunitas epistemik ekonomi Unpad dan mahasiswa Bandung. Pada akhirnya pada tahun 78 Soeharto marah pada mahasiswa, banyak ditangkepin dan tank masuk kampus. Dan kemudian tetapi sebelum itu sebenarnya ada satu peristiwa yang sangat mengejutkan kabinet Soeharto, yaitu aksi Bengong. Ini Bung Komar ini menuliskan tentang aksi Bengong. Testimoninya bagaimana? Ada 7 menteri kabinet datang ke kampus Unpad. Kemudian saya menjadi juru bicara mahasiswa se-Indonesia untuk menyampaikan sikap, yaitu bersikap bengong, yaitu sikap yang sebenarnya kita sangat protes terhadap kabinet yang tidak menyelesaikan masalah rakyat, ekonomi maupun politik waktu itu. Nah, itulah yang kemudian menggelembung menjadi sebuah gerakan mahasiswa 778. Jadi aksi bengong sebenarnya yang di kampus Unpad itu telah memberikan conditioning agar mahasiswa bergerak waktu itu, dan akhirnya gerakan 7778 itulah ditenggarai 20 tahun kemudian menjadi gerakan mahasiswa nasional 98 yang kemudian Soeharto lengser. Jadi betapa reformasi sejak 98 sampai hari ini sebenarnya juga diawali oleh sebuah gerakan dari kalangan kampus yang notabene kami para aktivis sebenarnya dari kampung, sebuah kemewahan bisa masuk Bandung mau nuntut ilmu tapi tergerak dengan masalah kerakyatan dan kemudian menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat, khususnya gerakan mahasiswa. Jadi titik bagi kami bertiga adalah sebuah ornamen masa lalu, tetapi tetap dikenang sebagai inspirasi dari sebuah gerakan mahasiswa di Bandung khususnya. Silakan Din, ngomong Din. Iya, bayangkan 43 tahun yang lalu kita ini satu kos dalam sebuah rumah di Jalan Titimplik. 70 nomornya. Tahun 70. Nomornya 70 Din. Ya, 70-an lah. Nomor 70 Din. Oh. Bukan, Titimpliknya nomor 70 Din. Tahun 70-an. Kita ini udah umur 60 sama 70. Ketemu di Marawa Beach Club. Marawa Beach Club. Ya. Di sebuah pantai yang sangat indah dengan restoran yang miliknya Raffi Ahmad, dan kita bernostalgia waktu kita sama-sama dalam satu rumah. Kita sering membicarakan tentang Soeharto waktu itu, bagaimana mahasiswa menjadi kekuatan untuk mengkritik pemerintah Orde Baru, dan kita menggerakkan lewat mahasiswa di Bandung, khususnya di Unpad. Akhirnya Didin nggak bisa jidolsin Unpad. Amri zaman kabur ke Semen Padang karena blacklist semua. Akhirnya ngumpat saya dulu menjadi
staf pengajar di sebuah perguruan tinggi negeri di luar Bandung.